Capek tidak puasa 40 hari 40 malam? Capek, berarti kalian sudah pernah coba ya 40 hari 40 malam. Bisa bilang capek, hebat, saya belum pernah. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Dengan apa kita bisa membandingkan dosa? Dengan apa kita bisa membandingkan dosa yang kita dengar awalnya hari ini dengan jatuhnya Adam dan Hawa? Kita yang sudah selama 2 hari ya bergumul dengan dosa-dosa kita dan dosa-dosa leluhur kita, mungkin orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Izinkan saya membaca sebuah puisi renungan saat mempersiapkan retret ini. Hati yang mengganda saat kesepian melanda, hingga petisi sang sabda tak guna lagi disapa. Oh, mengapa? Ada apa? Pastilah bukan saya dan Anda. Coba lihatlah di sana. Hanya segenggam keraguan, hanya setanduk kecanduan, hanya sekarung keegoisan, hanya setangkai kesia-siaan, hanya sedikit kebohongan, hanya setumpuk kemalasan, hanya semangkuk kecemburuan, hanya sepikul kerakusan, hanya setetes kepahitan, hanya seteguk kemarahan, hanya seember kebencian, hanya segunung kesombongan. Sadarkah, hai saudara-saudariku, acukah hai jiwa, kita hidup layak binasa, rela sengsara, mati di penjara, menghirup nafas polusi hati, tertawa keras polusi emosi, bermimpi nikmat polusi fantasi, berkarya hebat polusi puas diri. Panasnya terik dosa sampai di pukul 3, penatnya kebisingan dunia sampai di keheningan sang senja. Bersunyilah hai sukma, istirahatlah hai jiwa, hanya 40 hari lamanya menapak bisikan keheningan, mendaki seruan penyesalan, mereguk air mata penyesalan, pertobatan, sampai di puncak salib kebenaran, di mahkota harapan sang empunya kebangkitan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, 40 hari lamanya Yesus berpuasa. Kita juga diundang untuk berpuasa, untuk kita bisa memurnikan segala polusi di hati kita, di jiwa kita. Ya. Puasa itu untuk apa? Untuk apa kita bersusah-susah puasa? Nanti juga berdosa lagi? Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus capek-capek berpuasa? Kalau kita orang beriman mengatakan kita mau bebas dari dosa dan hidup suci, ya kan?
Benar tidak? Setuju? Atau kemalasan dan kengantukan sudah tiba padamu? Hah? Buat apa berpuasa kalau tidak mau jadi bahagia dan hidup kekal? Bahkan orang yang tidak percaya pun mau bahagia. Tidak mau ada polusi, ketidakbahagiaan. Kita mau bahagia yang kita bilang sempurnanya ada di surga. Saat Tuhan Yesus selesai berpuasa, Dia adalah Tuhan tapi juga penuh manusia. Dia sudah melewati itu yang kita bisa namakan ya pencucian itu, istilahnya itu. Dicuci bersih dan dimurnikan sehingga Dia yang adalah manusia sudah sampai di surga. Sudah selesai. 40 hari murni memang. Bukan berarti dia ada dosa, tapi dia menunjukkan kepada kita kalau kita mau ya, mendatangkan surga di dunia, bukan hanya surga yang kita pikir di atas saja. Surga ada di dunia, di dalam hatimu, di dalam keluargamu dan keluarga saya. Kita harus melewati puasa ini sehingga polusi itu bisa dimurnikan. Kita mau mengundang Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus yang membawa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam lamanya dicobai ya. Capek tidak puasa 40 hari 40 malam? Capek. Berarti kalian sudah pernah coba ya 40 hari 40 malam. Bisa bilang capek. Hebat, saya belum pernah. Hah? Salib itu yang dibilang salib Santo Fransiskus, dia pernah coba 40 hari 40 malam tidak makan, tapi dia malu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia makan setengah roti. Capek. Saya belum pernah. Tapi ternyata bisa, dan Tuhan Yesus pun sudah menunjukkan bahwa dia manusia, dia bisa. Santo Fransiskus pun menunjukkan bahwa bisa kalau dengan kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau terbang bersamamu Tuhan. Kami hanya mampu mengatakan ya. Kami tidak punya kekuatan itu. Hanya Engkau dan Roh Kudus-Mu yang mampu menguatkan kami sehingga kami bisa terbang bersamamu Tuhan. Kami yang muda sering lelah dan terjatuh, tapi semua yang menantikan Engkau Tuhan tidak akan lelah. Kami akan berlari dan tidak akan lelah. Kami akan maju dan terbang bersamamu. Yesus, Jesus, let me fly with you. Let us fly with you forever. Amen.